Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga kita diberikan kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan kehidupan di sehari-hari. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Anggrayani dari kelas 4 KPIA. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah literasi media. Oke baik, di sini saya akan mereview buku tentang Self Healing with Quran yang dikarang oleh Ummu Kalsum IQT. Mengapa saya mereview buku ini? Karena saya tertarik karena di zaman sekarang ini tentunya kita sebagai mahasiswa suka berpikiran bahwa kita healing itu harus pergi kemana-mana, kita healing harus kemana. Tapi sebenarnya kita itu hanya butuh Al-Quran, bukan butuh hiburan. Saya tertarik pada pembahasan di bagian sabarlah bagimu surga. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Ada satu hal yang unik terjadi pada zaman dahulu yang menimpa orang-orang soleh pada masanya. Ketika mereka mendengar ada wanita atau budak wanita yang berakhlak buruk, mereka meminta menikahinya, lalu bersabar terhadap akhlak buruk itu. Hal ini bukanlah menjadi contoh untuk kita, namun dapat menjadi bahan bacaan dan pembelajaran. Sebab kesabaran kita dan orang-orang soleh terdahulu sangat jauh berbeda. Dalam buku Islam Itu Ramah Bukan Marah, karya Irfan Amali, disebutkan ada 5 tips Rasulullah SAW menyikapi kelakuan orang bodoh dan usil saat beliau dihina. Sehingga Rasul selalu woles, slow kayak di pulau, santai kayak di pantai, sekencang apapun kaum kafir menggonggong, sang Nabi tidak pernah membalas karena memang beda kualitas iman, bukan? Tips yang pertama adalah jangan hiraukan mereka. Tak perlu kita menge-share atau broadcast kata-kata mereka, cuekin aja. Yang kedua, maafkan mereka. Rasulullah SAW memiliki jiwa yang begitu lapang untuk memaafkan. Hal ini terbukti ketika Fathul Makkah, di mana Nabi datang beserta kaum muslimin yang berjumlah puluhan ribu untuk menaklukkan kota Mekah. Andai hari itu Rasulullah mempunyai sifat dendam atas perlakuan orang-orang Mekah sebelumnya, tentu saja mudah bagi Nabi untuk membalasnya. Yang ketiga, membalas dengan kebaikan. Masih ingatkah Anda kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi buta yang sering disuapi Nabi Muhammad SAW setiap hari? Meski si pengemis sering mencaci Nabi Muhammad, melontarkan kalimat kebencian, namun Rasulullah SAW hanya diam sembari terus menyuapi. Si pengemis tidak tahu bahwa yang sedang menyuapinya yang saat itu adalah sosok yang sering ia caci maki, namun ia hidup dari kelembutan tangan sang Nabi. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga rasa permusuhan itu akan menjadi pertemanan. Quran Surat Fussilat ayat 41. Yang keempat, mendoakannya. Usai dilempari batu oleh penduduk Taif, Rasulullah duduk menepi di sebuah naungan pohon rindang dengan membawa luka yang masih basah. Malaikat Jibril turun dengan rasa iba, lalu menawarkan kepada Nabi untuk meluluh lantahkan atau menimpakan gunung kepada penduduk yang jahat tersebut. Namun, sang Rasul menolak dengan halus, justru memaafkan dan mendoakannya. Bertahun-tahun kemudian, ternyata doa sang Nabi terijabah dan kota Taif menjadi salah satu daerah penting dalam Islam. Yang terakhir, jangan melakukan hal yang sama. Kadang ketika kita dihina, kita membalas dengan hinaan pula. Ketika agama kita dilecehkan, kita membalas dengan melecehkan agama mereka pula.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Janganlah menghina orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas pengetahuan." Quran surat Al-An'am ayat 108. Dikutip dari buku Irfan Amali, yaitu hinaan tidak membuatmu yang hina menjadi hina, tetapi hanya menunjukkan kehinaan pihak yang menghina. Kemuliaan Nabi kita tak seinci pun berkurang dengan hinaan. Kita tidak usah panik dengan hinaan, kita justru harus hati-hati dengan respon yang mungkin malah membuat Nabi Muhammad SAW terhina oleh umatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi yaitu ketika kita dihina, lebih baik kita diam, jangan sesekali kita membalas. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar. Sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.